Salam otomotif. Di sini para brother semua, Sidik Nurjadin Channel akan kembali berbagi ilmu tentang sistem jalur kabel pengisian aki untuk tipe motornya Honda Beat Carbo atau Vario Carbo. Nah, ini ada komentar dari salah satu subscriber kita yang meminta agar dibuatkan jalur pengisian untuk aki tipe motor Honda Beat Carbo. Oke para brother semua, sebelum kita ke tutorialnya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber dan para penonton dimanapun anda berada. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Nah, untuk jalur sistem pengisian aki pada tipe motor Honda Beat Carbo itu diawali dengan sistem pengisian dari spool jalan ya, yang tentunya itu adalah sistem spool pengisian AC. Jadi arusnya arus AC dari spool, maksudnya seperti itu. Oke, ini para brother semua, pertama yang harus kita pastikan untuk arusnya itu adalah arus spool pengisian. Nah, ini dari gulungan spool jalan yang berada di magnet ya. Jadi posisi kabel tersebut itu berada di sini nih, di dalam magnetnya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita pastikan untuk arus yang ini masuk menuju ke kiprok atau regulator. Nah, masuknya menuju ke sini, ke bagian pin soket kiprok atau regulator. Nah, ini untuk arusnya itu yang normal kita gunakan multitester di angka 12 sampai 15 volt AC. Nah, kalau misalkan kurang dari angka 12, misalkan di 5 atau 8, berarti spool pengisiannya itu yang lemah. Ataupun misalkan para brother semua ketika dicek, dihidupkan motornya, nah ini dicek ya, itu di angka 20 sampai 50 volt AC, berarti spool jalan yang overpool ya. Nah, biasanya ketika spool jalan overpool itu aki yang bisa menyebabkan mengembang atau ngembung ya, seperti itu. Selain kiprok dan spool jalan juga itu penyebabnya. Jadi arus pengisiannya itu melebihi arus. Oke, paham ya? Nah, kemudian untuk yang kabel warna kuning di bagian soket ini mohon maaf tadi tidak kita jelaskan ya. Nah, ini adalah sebagai jalur utama lampu. Ini tidak ada kaitannya dengan arus spool pengisian. Ini yang menuju ke kiprok juga. Nantinya dari kiprok akan tercabang ke saklar onop lampu utama dan senja ya. Jadi ini adalah jalurnya lampu. Dan kabel warna biru garis putihnya adalah sebagai jalurnya pulser. Juga ini tidak ada kaitannya dengan jalur pengisian. Intinya yang kabel warna putih ini aja, ini pastikan harus ada arus. Oke, nah, pastikan masuk di sini ya. Nah, kemudian kalau misalkan para brother semua tidak menggunakan multitester, itu bisa kita cek secara manual gunakan kabel bekas. Kita tancapkan di sini ya, di soketnya kita engkol tanpa kontak di on kan ya. Itu pastikan harus ada arusnya, dan arusnya itu tidak ada strum ya, maksudnya tidak nyetrum ke tangan kita, beda dengan arusnya keluaran coil ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada arus sama sekali, berarti spool pengisian dari bawah itu mati ya. Nah, kemudian di bagian kiprok yang harus kita perhatikan adalah jalurnya massa atau ground. Nah, ini adalah kabel warna hijau. Para brother semua silahkan dicek, ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, kita bisa cek dengan menggunakan lampu sen atau lampu riting. Kita tancapkan di dua jalur kabel ini, kabel warna putih dan kabel warna hijau seperti itu. Itu kita engkol, pastikan lampu sennya atau lampu ritingnya itu hidup. Itu secara manual ya. Nah, kemudian para brother semua, kalau yang menggunakan multitester, posisinya harus dihidupkan mesinnya. Nah, kemudian kita cek di bagian multitester setel di angka 20 atau 50 volt AC ya. Karena setiap multitester itu beda-beda ukuran. Nanti hasilnya harus di angka 12 sampai 15 volt AC untuk ini. Jadi posisi multitesternya di setel, di volt AC kan. Kemudian yang plusnya ke kabel warna putih dan yang minnya ke kabel warna hijau. Karena untuk kabel hijau ini adalah sebagai ground ya, nempel ke bodi atau rangka motor. Karena kiproknya juga memerlukan massa atau ground. Jadi untuk kabel hijau ini kita contohkan, nah ini nih ya. Nah, ini ada kabel seperti ini, jadi harus nempel ke bodi atau rangka motor. Nah, kemudian misalkan para brother semua, ini ada arusnya ya, setidaknya ini ada arus keluar. Terus kita cek selanjutnya, ini harus dipasangkan ke kiproknya. Kemudian kita cek kabel warna merahnya, karena kalau misalkan soket ini tidak kita pasangkan ke kiproknya ya,
itu kita tidak bisa mengetahui apakah kiprok ini masih bisa mengeluarkan arus atau masih bagus atau sudah rusak ya, karena kita tidak pasangkan misalkan, jadi harus dipasangkan. Nah kemudian di bagian baut plus akinya harus dilepas dulu ya, jadi baut plus aki juga harus dilepas. Nah jadi untuk pengecekan di kiprok ini masih bagus atau sudah rusak, itu harus dipasangkan soket ininya, kemudian baut plus akinya harus dilepas dan kita cek keluaran kabel warna merah. Nah ini arusnya arus DC, posisinya di bagian bawah sebelah kanan ya. Nah ini arusnya arus DC harus di angka 12 sampai 15 volt DC. Ini terbagi ke dua jalur, satu masuk menuju ke bagian plus aki sebagai chargernya aki atau ngecasnya aki ya. Yang kedua adalah tercabang ke bagian jalur sebelum kunci kontak. Jadi saat di bagian sikringnya di tipe motor Honda Beat atau Vario Carbo ini mati ya atau putus ya di bagian sikring, maka motor ini akan tetap bisa hidup dengan cara diengkol ya, seperti itu. Oke para brother semua, semoga dapat dipahami. Nah kemudian kita pasangkan sini, kita cek arusnya. Jadi untuk pengecekan di kabel warna merah keluaran dari kiprok ini, di bagian multitesternya kita setel di angka 20 atau 50 volt DC ya, karena setiap multitester itu beda ukuran, jadi bisa di 20 atau 50 volt DC. Yang plusnya di multitester kita sambungkan ke kabel warna merah, ke sini ditancap saja. Yang minnya ke kabel warna hijau ya. Tentunya ini harus terpasang dulu dan posisi motornya ini harus dihidupkan ya, seperti itu. Nah kalau misalkan hasilnya itu kurang dari 12 volt DC, misalkan di 10, 8, tapi kita pastikan untuk arus pengisiannya itu normal ya, di 12 sampai 15. Nah kalau misalkan keluarannya dari kiprok atau regulator di 10, 8 misalkan, nah berarti pengisiannya itu lemah karena kiproknya yang bermasalah, jadi harus diganti. Nah kalau misalkan di angka 25 ataupun sampai 50 berarti kiprok yang melebihi arus ya. Ini overpol kiproknya. Nah itu kiproknya juga harus diganti. Nah kemudian untuk kabel merah ini, kalau misalkan kita cek secara manual, ini cukup kita tancap seperti ini, tapi untuk baut plus akinya dilepas dulu ya. Kalau yang manual pengecekannya bisa menggunakan lampu sen atau lampu riting, satu ke kabel warna merah dan satunya ke kabel warna hijau, ke soket hijau di sini. Itu kita engkol tanpa kontak di on kan. Kalau yang menggunakan multitester, motor ini harus sambil dihidupkan. Nah kemudian untuk kabel warna merah ini nantinya akan masuk ke bagian plus aki langsung ya. Nah ke sini kita coba geser dulu. Nah ke sini ya. Nah dan jangan lupa di bagian negatif aki ini para brother semua, ini adalah sebagai jalurnya massa atau ground. Nah ini kabel besar ini yang negatif aki ini pastikan nempel ke bodi atau rangka motor ya, seperti itu. Contohnya tadi sudah kita contohkan. Nah ini, jadi kabelnya harus nempel seperti ini. Oke, semoga bermanfaat dan salam otomotif. Apabila ada yang ditanyakan, silakan para brother semua tulis di kolom komentar dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.